Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Produksi Tanaman Hortikultura Angkatan 2019, Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas budidaya tanaman hias. Video ini kami buat supaya teman-teman produksi tanaman hortikultura paham tentang budidaya tanaman hias. Baiklah, tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah keindahan dan kecantikan, baik itu tanaman hias bunga, daun, batang, ataupun akar. Anggrek terkenal karena bentuk dan warna bunganya yang menarik. Tanaman ini sering digunakan sebagai hiasan taman, tanaman pot, dan bunga potong. Anggrek bisa dijumpai di seluruh penjuru dunia, kecuali Antartika dan padang pasir tentunya. Tanaman yang termasuk keluarga Orchidaceae ini memiliki sekitar 20.000 spesies dengan 6.000 spesies terbesar di hutan-hutan Indonesia. Secara morfologi, tanaman anggrek terdiri dari akar, bunga, batang, dan biji. Klasifikasi tumbuhan anggrek secara umum adalah sebagai berikut, dengan divisio Magnoliophyta, kelas Liliapsida, ordo Orchidales, famili Orchidaceae, subfamili Orchidoideae, genus Phalaenopsis, dan spesiesnya Phalaenopsis amabilis atau biasa disebut dengan anggrek bulan. Nah, ngomong-ngomong anggrek bulan, apa sih anggrek bulan itu? Bagaimana teknik budidaya anggrek bulan? Apa saja hama penyakit yang menyerang anggrek bulan? Dan bagaimana upaya pengendalian UPT anggrek bulan? Untuk penjelasannya, kita simak cuplikan berikut ini ya teman-teman. Bunga anggrek memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang membedakan dirinya dengan bunga-bunga lain dan bisa menjadikannya sebagai kelebihan yang dimiliki bunga tersebut. Pertumbuhan bunga anggrek bulan sangat besar di daerah tropis dan tidak terlalu suka dengan suhu dingin. Karakteristik anggrek bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian akar. Akar tanaman anggrek merupakan akar yang unik karena menempel pada batang tumbuhan lain dan biasanya mengikuti permukaan batang yang ditempeli akar anggrek. Kemudian, akar terdapat jaringan filamen yang berfungsi memudahkan akar menyerap air dan melakukan pernafasan. Karena itulah, tidak diperlukan serabut akar-akar kecil. Yang kedua yaitu bagian batang. Batang tanaman anggrek dapat ditumbuh tinggi secara vertikal. Batang anggrek bulan sangat pendek dan berbeda dengan batang-batang anggrek lainnya. Pada satu titik tumbuh akan terdiri hanya satu batang utama saja yang tumbuhnya ke atas. Kemudian yang ketiga bagian daun. Bagian daun bunga anggrek bulan biasanya tumbuh lebat sekitar 5-10 cm. Daun tanaman ini biasanya bertunggangan dan berderet dalam dua baris yang rapat dan berhadapan. Daun yang berwarna hijau melebar ke arah ujung daun dan pangkalnya menghibit batang. Tekstur daun ini berdaging tebal karena mengandung banyak klorofil, cadangan makanan, dan juga simpanan air. Yang keempat adalah bagian yang paling penting untuk tanaman hias, yaitu bagian bunga. Bagian bunga terdiri dari 3 buah kelopak bunga dan juga 3 buah tajuk bunga. Bunga kelopak terletak pada bagian punggung, maka disebut kelopak punggung, sedangkan yang lainnya terletak pada bagian samping, sehingga disebut dengan daun kelopak samping. Tajuk bunga sendiri terdiri dari 3 buah yang posisinya berselang-seling dengan kelopak bunga. Pada bagian pusat bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina yang menjadi satu kesatuan. Bunga anggrek bulan memiliki 3 buah penutup yang meliputi penutup sejajar dengan tiang bunga, penutup samping, dan juga penutup tengah yang keseluruhannya memiliki bulu-bulu yang halus. Bunga anggrek bulan sangat indah karena memiliki pilihan warna yang sangat banyak beragam.
Syarat tumbuh anggrek bulan atau Phalaenopsis ini lebih cocok ditanam di daerah dengan ketinggian 500 sampai 800 meter di atas permukaan laut dengan suhu yang bersekitar 18 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius yang memiliki peranan penting untuk pertumbuhan dan pembungaan. Cahaya yang dibutuhkan Phalaenopsis ini adalah 1000 sampai 1500 Fc atau penyinaran sinar matahari sekitar 20 sampai 30%. Kelembapan yang dibutuhkan adalah 65 sampai 75%. Teknik budidaya anggrek bulan. Yang pertama, harus menyiapkan media tanam dulu ya teman-teman. Secara umum, media tanam harus tumbuh menjaga kelembapan di sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menahan hara yang diberikan. Jenis media yang digunakan tidaklah sama di setiap daerah. Misalnya, di Asia Tenggara, sejak tahun 1940 menggunakan media tanam berupa pecahan batu bata, moss, arang, sabut kelapa, atau batang pakis. Selain itu, ada juga yang menggunakan serutan kayu. Tahap yang kedua yaitu menyiapkan sarana penanaman. Sarana penanaman untuk menanam anggrek berupa pot atau penopang. Dalam hal ini, penopang sangat diperlukan agar anggrek tidak mudah rebah. Pot yang digunakan adalah pot tanah, pot plastik, atau kotak kayu. Sedangkan untuk penopang, yang digunakan biasanya adalah kawat atau bambu. Cara yang ketiga adalah menanam. Menanam anggrek botolan yang telah berusia 1 tahun atau daunnya sudah mencapai 1 cm dan sudah muncul 2-3 helai akar. Anggrek dikeluarkan dari botol menggunakan kawat, ini dibengkokkan pada bagian ujungnya. Anggrek yang baru saja dikeluarkan ditanam dalam pot plastik. 3 bulan kemudian, tanaman dipindahkan ke pot yang lebih kecil, yaitu ukuran 8 atau 10 cm, dan ditanami 3-5 pot. Pot diisi media 2/3 bagian, kemudian dimasukkan larutan fungisida 2 ml per liter, dan larutan pupuk suburi 2 ml per liter. Setelah 3 bulan dilakukan pemindahan tanaman atau repotting, kemudian ke dalam pot yang lebih besar yaitu ukuran 8 cm dan ditanami 1 tanaman saja. Setiap 6-8 bulan sekali, media diganti dengan yang baru atau moss baked brick. Cara yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi pemupukan, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, agar anggrek dapat tumbuh dan berbunga memuaskan, cahaya dan lingkungan juga harus diperhatikan ya teman-teman. Untuk cahaya optimum yang diperlukan oleh tiap tanaman untuk menghasilkan tanaman yang mempunyai masa penampilan yang lebih baik, jumlah bunga yang maksimum, pembentukan bunga yang sempurna, pembentukan daun yang sempurna, warna bunga yang indah, dan tinggi tanaman yang memadai. Untuk pemupukan, ada 16 unsur penting yang dibutuhkan tanaman. 3 unsur diantaranya diperoleh dari udara, air, yaitu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dari ke-13 unsur lainnya, 6 unsur diantaranya dibutuhkan dalam jumlah besar atau unsur makro, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Ketujuh unsur lainnya merupakan unsur mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Dalam pemeliharaan harus dilakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman merupakan salah satu faktor pemeliharaan yang kritis. Cara pemberian yang baik adalah melalui nozzle penyemprot. Pemberian air yang berlebihan sering merugikan anggrek, terutama di daerah yang lembab, karena kelebihan air adalah faktor utama penyebab kematian. Dengan nozzle, butiran air dapat diatur sehingga tidak menghanyutkan media tumbuh atau merusak batang dan bunga. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Hama yang menyerang tanaman anggrek diantaranya yaitu tungau atau kutu perisai. Dengan gejala menempel pada pelepah daun,
berwarna kemerahan, jumlahnya yang banyak, bekas serangan berupa bercak hitam, dan juga merusak daun. Untuk pengendalian tungau ini bisa dilakukan dengan cara digosok dengan kapas dan air sabun. Apabila serangan sudah parah, harus disemprot dengan insektisida dengan dosis 2 cc per liter. Kemudian hama yang kedua ada yaitu semut. Hama semut ini seringkali menyerang tanaman anggrek dengan gejala merusak akar dan tunas muda yang disebabkan oleh cendawan. Cara pengendalian hama semut ini bisa dilakukan dengan cara pot direndam dalam air dan ciptakan lingkungan yang bersih di sekitar rak. Sebaiknya pot digantung. Masih banyak lagi hama yang lainnya. Namun, kita mengarah pada penyakit dulu ya teman-teman. Untuk penyakit yang menyerang tanaman anggrek, ada penyakit buluk. Penyakit buluk ini sering terdapat di dalam media tanam. Kultur spora cendawan ini terbawa oleh biji anggrek karena tutup botol yang tidak steril. Untuk gejalanya, biji anggrek tidak mampu berkecambah dan persemaian dalam botol akan gagal. Kecambah yang telah tumbuh kalau diserang cendawan ini akan mati atau layu. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara pada awal serangan media agar dikeluarkan dari botol, lalu botol ditutup kembali. Kemudian dilakukan sterilisasi. Kalau kecambah anggrek terlanjur besar, segera dikeluarkan dari botol dan dicuci dengan fungisida, lalu kecambah ditanam di dalam pot. Yang kedua yaitu penyakit rebah kecambah. Penyakit ini merupakan penyakit anggrek yang selama masih dalam persemaian. Penyebaran penyakit ini lewat air dengan gejala semula berupa bercak kecil bening pada permukaan daun, lalu melebar, menulari ke atas sampai pada titik tumbuh pada tunas serta ke bawah hingga ujung akar. Kecambah anggrek akan membusuk dan mati. Tapi tenang saja, semua itu ada pengendaliannya. Cara pengendalian penyakit rebah ini bisa dilakukan dengan cara bibit yang sakit sebaiknya segera dibuang, dibakar sampai musnah. Pot dan kecambah dikumpulkan lalu dikeringkan dan disemprot dengan fungisida. Teknik yang terakhir yakni teknik pemasaran. Untuk varietas anggrek yang bernilai komersial ada sekitar 500 spesies, diantaranya Dendrobium, Cattleya, Vanda, Oncidium, dan Phalaenopsis. Sebagai komoditas bisnis anggrek, Phalaenopsis amabilis ini pernah menduduki ranking atas dalam perdagangan tanaman anggrek karena harganya yang relatif terjangkau, namun memiliki sosok bunga yang sangat indah dan bahkan bunganya tahan sampai kisaran hampir 6 bulan. Pada era sebelumnya, anggrek Phalaenopsis inilah yang mendominasi pasar anggrek nasional. Untuk saat ini, pasar anggrek nasional masih tetap stabil dan akan terus stabil. Di Indonesia sendiri, terdapat PAI atau Perhimpunan Anggrek Indonesia, di mana di situ merupakan ajang berkumpul, bertemu, berbisnis para penyilang, petani, pembeni, dan pedagang anggrek itu sendiri dari seluruh penjuru Indonesia dan tidak menutup kemungkinan untuk Asia Tenggara khususnya Thailand. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa prospek bisnis anggrek sangatlah menjanjikan untuk masa depan dan sangat menguntungkan untuk dijadikan aset berharga bagi Indonesia. Untuk memulai bisnis anggrek harus menguasai strategi pemasaran untuk mencapai tujuan, di mana strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Tujuan dari strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Adapun cara yang ditempuh melalui analisis SWOT, di mana mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang atau opportunities. Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Berdasarkan penjelasan cuplikan video di atas, dapat kita simpulkan dengan anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis adalah salah satu bunga nasional Indonesia pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani Belanda, Dr. C.L. Bloom.
Tanaman anggrek ini hidupnya secara epifit dengan menempel padang atau cabang pohon di hutan-hutan dan tumbuh subur hingga 600 meter di atas permukaan laut. Anggrek bulan merupakan tanaman anggrek monopodil di mana ia menyukai sedikit cahaya matahari untuk kelangsungan hidupnya. Daunnya berwarna hijau dan bentuknya memanjang, warna akarnya putih dan bentuknya bulat memanjang dan terasa berdaging. Bunganya hanya mencapai sedikit keharuman dan di mana saat mekar diameternya bisa tumbuh hingga 10 cm lebih dengan waktu yang relatif lama. Mahkota bunga anggrek bulan berwarna diantaranya ungu, merah, coklat, putih, merah muda, dan kuning. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan teknis budidaya anggrek bulan? Pasti paham kan? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.